Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari kita awali majlis pada malam ini dengan bacaan doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Malam ini kita melanjutkan kitab janaiz ya. Yaitu kitab tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-563. Sekarang kita masuki hadis yang ke-564. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi, tentang orang yang jatuh dari kendaraannya, famata, lalu dia meninggal dunia. Iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidr atau bidara atau daun bidara tepatnya. Wa kaffinuhu fi thawbih, ya, wa kaffinuhu fi thawbaihi, dan kafankanlah dia dengan dua kainnya, muttafaqun alaih. Jadi dalam hadis ini para ikhwan akhwat, ada seseorang laki-laki yang jatuh dari kuda atau kendaraan tunggangannya
kemudian karena jatuh itu wafat, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dimandikan, ya, dimandikan. Jadi ini ada perbedaan dengan jenazah yang biasa. Tapi dari segi rukun yang pertama sama, yaitu perintah memandikan. Kemudian yang kedua adalah yaitu mengkafankannya. Nah, jadi dikafankannya dengan dua kain ihramnya. Karena kain ihram secara syariat satu lembar untuk menutup aurat dari pusat sampai dengan lutut, ya, minimal dari pusat sampai dengan lutut, atau di bawah sampai pertengahan betis. Kemudian satu kain lagi adalah untuk bagian atas, ya, menutup bahu sampai dengan bagian perut yang belum ditutupi tadi, atau diselempangkan di sebelah kiri, di terbuka yang bagian kanan. Dalam pakaian ihram ya seperti itu. Tapi untuk beberapa putaran terakhir dari tawaf sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah haji misalkan, itu harus ditutup semua dua bahunya. Maka terkait dengan dua helai kain ini, itulah kain kafan bagi mayit yang sedang melaksanakan ibadah haji itu. Jadi dengan kain itu. Jadi tentu secukupnya kain itu. Bahkan di dalam riwayat lain bisa dijumpai jenazah ini tidak ditutup bagian kepalanya, sebagaimana dia sedang memakai ihram itu. Hanya ditutup sampai dengan bagian bahunya, bagian kepala tidak ditutup. Seperti itu. Kemudian hadis yang ke-565. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, tatkala mereka hendak memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memandikan saat Rasulullah SAW wafat maksudnya, mereka berkata, wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana. Kata mereka, demi Allah, kita tidak tahu apakah kita lucuti, ya, pakaian Rasulullah SAW apabila hendak memandikan beliau, ataukah kita tidak melucutinya. Saya ulangi, apakah kita akan melucuti sebagaimana kita melucuti jenazah dari saudara-saudara kita yang lain, ataukah kita tidak melucutinya, begitu maksudnya, ataukah tidak. Ini dalam hadis ini, hadis yang rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Maka terkait dengan hadis ini ada syarah atau keterangan. Ketika mereka sedang membicarakan atau sedang berada dalam keraguan-raguan, ya, ada seseorang, ya, yang datang dari salah satu penjuru. Kemudian orang ini berkata, tapi tidak disebutkan siapa orang yang mengatakan ini, mandikanlah Rasulullah SAW
dengan memakai pakaiannya. Jadi misalkan beliau dalam keadaan memakai pakaian yang panjang ya, seperti halnya baju kurung atau jubah, maka saran daripada yang terdengar suaranya ini adalah dimandikan dengan pakaiannya. Artinya tidak sama dengan memandikan jenazah sahabat yang biasa mereka lucuti pakaiannya, kemudian di atas untuk menutupi bagian badannya tentu ditutupi dengan selembar kain ya, untuk menutupi aurat. Jadi itulah keadaannya atau kenyataannya ketika mereka para sahabat itu memandikan tubuh Rasulullah SAW ya pada waktu beliau wafat itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-566. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah semoga Allah ridho padanya, dia berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatah. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami maksudnya adalah kaum ibu-ibu ya, muslimat, ketika kami sedang memandikan salah seorang putri beliau. Dalam hal ini anak perempuan beliau ini yakni Zainab. Ini ketika meninggalnya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda beliau, ya, iksilnaha thalatha au khamsan au akthar min dhalik. Perintah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para ibu-ibu yang memandikan Zainab, mandikanlah dia dengan 3 kali ya, 3 kali mandi ya kan, atau 5 kali atau lebih dari 5 kali itu ya. In ra'aitunna dzalik, apabila kalian memandang lebih baik ya, daripada yang 5 kali tadi. Bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr. Sidr itu adalah daun bidara. Tentu ada perbedaan ya, daun bidara kita dengan daun bidara Arab ya. Buah-buahnya juga besar. Di kita nih daun buah bidaranya buahnya kecil-kecil seperti sebesar kelereng gitu. Kalau bidara Arab itu lebih besar seperti apel yang kecil. Nah, seperti itu buahnya. Nah, daunnya agak sedikit berbeda dari daun bidara yang biasa kita lihat ya, bentuknya itu. Tapi kedua-duanya ataupun mungkin banyak jenisnya daripada sidr ini. Tapi pada umumnya difahami sidr itu adalah bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura au syai'an min kafur, dan jadikanlah air yang terakhir dari memandikannya adalah air yang kafur ya. Di sini disebutkan fil akhirah ya, fil akhirati, di akhirnya, kafura, yaitu kafur, au syai'an min kafur, atau yang dimaksud adalah sedikit campuran kafur. Dalam hal ini difahami kafur ini adalah semacam kapur barus kita. Jadi kafur ini
Jadi air bercampur dengan jenis kapur barus untuk menjadikan kulit menjadi lebih bersih ya, dan wangi tentunya dengan menggunakan kapur barus itu ya. Maka lanjutan hadisnya, falamma fara'na adhannahu fa'alqa ilaina hiqwah faqala ash'irnaha iyahu muttafaqun alaih. Nah, setelah selesai kami beritahu kepada beliau, pada Nabi SAW, maka ia campakkan kepada kami kainnya dan bersabda, pakaikanlah dia di badannya. Jadi maksudnya kain yang ada pada diri Rasulullah SAW ya, itu diberikan untuk tentunya tambahan daripada kain kafan ya, untuk anak beliau ya. Ia campakkan kepada kami kainnya dan bersabda, pakaikanlah dia di badannya. Wa fi riwayatin ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il al-wudu'i minha. Dan pada satu riwayat maksudnya mulailah memandikan dia dari anggota-anggota yang kanan ya. Bimaya minha, yaitu anggota-anggota badan yang bagian kanan. Jadi kalau mulai memandikan, disunahkan atas perintah beliau, yaitu mencuci atau membasuh yang sebelah kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Wa mawadhi'i al-wudu'i minha, dan anggota-anggota wudu ya daripadanya ya, atau tempat-tempat wudunya maksudnya di sini ya. Wa fi lafdin lil Bukhari, dan pada satu lafaz dari Imam Al-Bukhari, fadhafarna sya'raha thalathata qurun fa'alqainaha khalfaha. Dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari, maka kami pintal rambutnya ya, jadi 3 pintalan, dan kami lepaskan dia ke sebelah atau bagian belakangnya. Jadi ini maksudnya para ikhwan akhwat ya, itu rambut anak Rasulullah itu, rambutnya Zainab dipintal 3 begini. Nah, apa istilahnya? Dikepang ya. Nah, dikepang 3. Kemudian setelah dikepang itu bukan ditaruh di depan, tapi ditaruh di bagian belakang. Ya, di punggung begitu maksudnya. Seperti itulah tata cara di dalam perawatan atau pengurusan jenazah. Dalam hal ini diantaranya adalah jenazah muslimat. Dalam hal ini lebih khusus lagi adalah jenazah yang diterangkan dalam hadis ini adalah jenazahnya putri Rasulullah SAW, yakni Zainab. Karena di salah satu anak beliau yang meninggal terdahulu sebelum Rasulullah SAW adalah Zainab ini. Selain Ruqayyah, juga Ummu Kulsum. Jadi itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Dan ini juga menjadi catatan yang perlu difahami oleh kita tentang bagaimana Rasulullah SAW yang mengalami cobaan Allah Subhanahu wa taala berupa meninggal orang-orang tercinta beliau.
baik itu istri beliau Khadijah, juga anak-anak beliau termasuk Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, juga 3 anak perempuan beliau. Yang ini salah satunya Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Tapi tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabat, kumpul-kumpul dalam beberapa hari tertentu misalnya untuk melaksanakan masalah doa bersama dan lain sebagainya. Ini tidak dijumpai di dalam riwayat-riwayat hadis penyelenggaraan seperti itu. Padahal beliau adalah tentu sanggup untuk melakukan apabila ini adalah sebuah syariat. Ini menjadi salah satu catatan terkait dengan hadis yang kita bahas tentang kepengurusan jenazah ini. Ini salah satu daripada anak beliau yang meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal, tentu sebelum Rasulullah SAW wafat. Baik ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis terkait dengan kitab Al-Janaiz ini, atau kitab tentang pengurusan jenazah. Hadis yang ke-567. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Aisyah adalah merupakan salah seorang dari ummul mukminin, salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 aswabin biyadin. Dikafani akan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam 3 kain putih, fi 3 aswabin biyad, ya, yaitu 3 lembar kain putih yang bersih, ya. Sahuliyatin min kursuf, ya, yang terbuat dari kapas. Bahasa kita biasa sebut katun, ya, kain dari bahan katun. Laisa ilaiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Tidak ada di dalam pengkafanan beliau ini dimasukkan padanya bajunya. Jadi beliau tidak dikafani dengan baju, ya. Baju itu ya seperti ini, qamis seperti ini, ya. Jadi laisa fiha qamis, nggak ada baju dalam pengafanan itu. Wala imamah, dan tidak pula menggunakan imamah. Imamah itu seperti surban, ini kain surban, lalu dililitkan di kepala, ya, dililitkan di kepala, itu namanya imamah. Bisa 2, ya, ada dililitkan di kepala disebut juga imamah. Bisa juga di sekarang model ditaruh dilepas seperti itu, baru diikat dengan apa namanya itu, yang hitam itu. Nah, itu ighal, kata ighal. Dan terbuat dari apa namanya itu, tali, ya, tali yang dirakit sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran seperti apa namanya itu, untuk mengikat kepala lah, tali untuk mengikat kepala istilahnya. Ada diantaranya bentuknya seperti itu, lingkaran begitu untuk mengikat sorban ini, mengikat imamah itu, atau juga dalam bentuk lain igal itu seperti batang-batangan itu yang bentuk 4 itu, ya. Kemudian bersusun 3, bersusun 4 sesuai dengan kreativitas dari para pembuatnya, para pengrajinnya.
Itu igal namanya. Baik para ikhwan, akhwat rahimakumullah. Jadi begitulah pengkafanan diri Rasulullah SAW berdasarkan dari hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha ini. Istri beliau Rasulullah SAW, Aisyah bintu Abi Bakar, anak Abu Bakar. Jadi dikafankan di Rasulullah SAW dengan 3 kain putih bersih terbuat dari katun, ya, terbuat dari kapas. Tidak ada padanya baju biasa, tidak ada baju yang berjahit keliling, itu namanya baju, ya, qamis. Dan tidak ada surban, ya, atau disebut dengan imamah, tidak ada. Muttafaqun alaih. Ini disepakati oleh keduanya atas kesahihan hadis ini, yaitu oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-568. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, tatkala meninggal Abdullah bin Ubay, ya, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya. Ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, anak Abdullah yang meninggal ini, anaknya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, a'tini qamisaka ukaffinhu fihi. Wahai Rasulullah, mohon berikan kepada saya salah satu dari qamis Anda, baju Anda, ya. Untuk apa? Ukaffinhu fihi, saya akan mengkafankan ayah saya, jenazah ayah saya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dengan baju dari Anda ini. Dalam riwayat, nama anak dari Abdullah bin Ubay ini juga Abdullah namanya. Ini kalau kita nggak ada, ya, nama bapaknya Abdullah, anaknya juga Abdullah, ya. Kalau orang sana dulu tidak mengapa. Jadi bapaknya namanya Abdullah, anaknya dinamakan Abdullah juga. Jadi tinggal Abdullah yang bapaknya senior, ya, yang anaknya Abdullah junior misalnya, gitu, ya. Ya, Abdullah yang kabir sama saghir, besar sama yang kecil, bapaknya. Nih, fa'atahu ilaihi, fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah memberikan dia kepadanya. Muttafaqun alaih, sama seperti hadis sebelumnya. Sedikit tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini, para ikhwan. Ini adalah tokoh orang di Madinah dulu. Kemudian beliau ini masuk Islam setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi selama hidupnya beliau ini, meski beliau sholat di belakang Rasulullah SAW, namun beliau ini senantiasa memberi dukungan kepada orang-orang Yahudi yang sudah memegang perjanjian dengan Rasulullah SAW di Madinah itu. Bahkan Bani Nadir yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu untuk diusir keluar karena melanggar
perjanjian ya, Sulhul Madinah, ini Abdullah ini yang berkata bahwasanya jangan keluar. Kalau kalian diusir, kami yang ikut bersama kamu. Pokoknya kami pendukung lah. Nah ini makanya beliau ini ada catatan khusus tentang ada kemunafikannya. Bahkan ketika mau disolatkan oleh Rasulullah SAW, inilah yang terkait turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi, innahum kafaru billahi wa rasulihi, wa matu wa hum fasiqun." Di dalam surah At-Taubah itu. Dan janganlah kamu mensolati jenazah salah seorang ya di antara mereka. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri untuk mendoakan di kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sungguhnya dia telah kafir pada Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan matinya dalam keadaan fasik. Naudzubillah. Tapi Rasulullah telah memberikan pakaiannya untuk buat kafannya. Pada saat mau disolatkan ada larangan dengan turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut yang ada dalam surah At-Taubah. Ya, seperti itu para ikhwan. Waktu 6 menit. Kita lanjutkan satu hadis lagi, yaitu hadis 569. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah ridha padanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, albasu min thiyabikumul bayad, ya, pakailah ya, pakailah yang putih ya, dari pakaian kamu yang putih, pakailah yang putih daripada pakaian kamu yang putih ya. Jadi disuruh memakai pakaian yang putih di antara pakaian kalian yang putih itu. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguhnya dari sebaik-baik pakaian kamu. Wa kafinu fiha mautakum, dan pakaian kain putih tadi atau pakaian yang putih tadi, kafankanlah mayat di antara kalian. Jadi mengkafankan mayat sudah diamarkan oleh Rasulullah SAW dengan kain yang putih. Rawahul khamsa ila An-Nasa'i, diriwayatkan 5 ahli hadis kecuali An-Nasa'i. Wa sahahu At-Tirmidzi, disahihkan dia oleh Imam At-Tirmidzi. Masih hadis yang ke-570. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah ridha padanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafnahu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mengkafani jenazah saudaramu, maka falyuhsin, maka hendaklah membaguskan kafnahu, dalam mengkafankannya. Tentu ini adalah dirapikan gitu ya, tidak sembarangan dikafankan itu ya, dilipatkan yang bagus ya, dibungkus dengan rapi tubuh dari saudaranya, kemudian diikat supaya tidak terbuka di jalan selama mengantarkannya ke kuburannya. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Hadis riwayat Muslim. Berapa? 2 menit. Saya kira cukup dulu ya sampai hadis yang ke-570.
Jadi hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa meskipun itu jenazah akan dimasukkan dalam tanah, namun sikap bagi saudaranya yang memakaikan kain kafan bagi saudara yang meninggal dunia adalah bersikap yang baik, yang sebaik-baiknya, dibaguskan pengkafanannya. Jadi supaya tidak terjadi terbuka auratnya masalah, ya, sepanjang jalan dari rumah diantarkan sampai ke kuburannya atau ke makbar, ke tempat penguburannya. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang kita pelajari ini, kita akan lebih bisa memahami bagaimana seluk-beluk kaifiat atau tata cara di dalam penyelenggaraan jenazah, dimulai dari tentunya memandikannya dengan cara-cara pemandikan yang baik, yang benar sesuai sunnah, kemudian dikafankan dengan tata cara yang benar, yang bagus. Pekerjaannya harus rapi, ya, dan dengan catatan kainnya kain yang putih. Jadi demikianlah, hadanallahu iyyakum ajma'in, al-afwa minkum. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.